Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Ya, hari ini temanya tentang ada yang request ya, yang mau di-readingkan secara general ya tentang energi dari divine feminine dan divine masculine. Tetapi di sini ya saya mau melihat dulu energi dari divine masculine ya. Dimana saya lihat di sini lebih dominan masculine ya, energinya lagi menggebu dibandingkan feminim. Yang mana feminim ini untuk dirimu ya, dari maskulinmu ya. Nanti kita lihat apa yang ingin dia sampaikan dan apa yang lagi terjadi pada dirinya ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik tarot lainnya ya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu ya, sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian masculine untuk feminim, ataupun mungkin kondisinya saat ini energinya kamulah yang maskulinnya ya. Jadi disesuaikan saja karena energinya bisa terbolak-terbalik. Terkadang orang bilang Kaica feminim itu wanita ya, no ya, tidak mengenal gender ya. Dimana bisa juga feminim itu laki-laki dan maskulin itu perempuan sesuai dengan energi mereka ya. Jadi kita bicara energi bukan gender ya. Jadi apakah kamu dengan dirinya itu dari sisi maskulin atau feminin, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan maskulinmu ya. Wah, dia betul-betul sangat merindukanmu ya. Saya lihat di sini dia bingung mengambil keputusan ya. Dia masih bertumbuh dalam perjalanan spiritualnya, dimana logikanya terlalu kuat ya. Dia takut dijudge, dia takut dihakimi, dia takut kehilangan semua yang sudah dia dapatkan. Dia takut nama baiknya hancur ya. Dia takut, ini ada ketakutan yang berlebih. Tetapi dia kalau melepaskanmu juga dia takut, karena kamu adalah jiwanya. Dimana sekarang dia berserah ya, ataupun mungkin kondisinya kamu bisa menyesuaikan. Mungkin kondisinya sekarang kamu tidak bersama dengan dirinya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah dia sudah mempunyai pasangan sehingga dia ingin menemui kamu tetapi tidak bisa. Kenapa dia takut? Jangan sampai dia salah langkah dan menghancurkan kehidupan rumah tanggamu atau rumah tangganya. Ini kalau sudah berpasangan. Kalau belum berpasangan, saya lihat egonya masih tinggi, dimana dia masih lebih mendengar kata orang dibandingkan kata hatinya. Dimana dia mau terlihat gagah berani, sempurna, hebat, kuat, perkasa di mata manusia. Ini kan saya bilang egonya tinggi ya. Jadi kalau dia dengan kamu feminim, dia terlalu egois. Feminim itu terkadang mengalah, walaupun dia tahu bahwa apa yang dilakukan maskulinnya itu sudah sangat luar biasa menyakitkan feminim. Tetapi selalu saja ada pembelaan, selalu saja ada pemaafan untuk maskulinnya ya.
Dimana saya lihat di sini maskulinnya acuh tak acuh, lebih fokus pada dirinya, lebih fokus pada keuangan, karir, karena dia lebih logika, dia lebih pakai nalar ya. Jadi empatinya itu artinya setiap masalah yang ada dia selesaikan dengan nalarnya, bukan dengan hati, ketulusan, kesabaran. Jadi kalau dibilang ini orangnya sangat keras ya, berprinsip, tetapi prinsipnya kadang-kadang malah menjatuhkan dia ke dalam jurang tuh. Dimana saat ini dia ada penyesalan, yang mana dia buat sendiri penyesalan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang sebenarnya diinginkan, tetapi dia tidak lakukan, dia malah pergi ya. Ataupun mungkin kondisinya dia kayak macam tahu bahwa kamulah orang yang terbaik untuknya, tetapi dia tidak memperjuangkanmu ya. Dia tidak mengikuti kata hatinya, atau berjuang berperang kalah sebelum berperang gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia berusaha untuk menutupi rasa kangen dia dengan cara kerja. Ataupun mungkin kondisinya pada saat ini kamu bersamanya pun ya dia egois saja. Pokoknya intinya kamu feminim yang harus mengikuti dirinya, mengikuti egonya, mengikuti nafsunya ya. Kalau dia bilang begini kamu ikut, kamu harus jadi begini, harus kamu ikut ya. Kalau tidak dia marah, atau dia malah pergi, atau hanya diam dan meninggalkanmu ya. Dan kondisinya saat ini ya dia terpuruk. Saya lihat dia ada terkoneksi dengan karmik mungkin di sini, yang mana dia hanya menunggu kecemasan, ada kecemasan ya dalam penantian, menunggu dan menunggu semesta mau memberikan apa padanya, cobaan apa lagi padanya. Dimana dia sudah kehilanganmu, sekarang dia terkoneksi dengan karmik. Dia ingin mengulang kembali waktu bersamamu, dan dia akan mau merubah itu ya. Dia inginkan kamu hadir untuknya kembali. Dia sangat takut sebenarnya. Kalau ibaratkan gini ya, dia tuh nggak bisa, dia tuh artinya kalau sebicara logika ya, contohnya kalau kamu ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, dia berpikir bahwa saya mau dapatkan apa dari dirimu gitu, sudah pergi aja gitu, saya nggak butuh kamu. Ganteng juga tidak, cantik juga tidak, seksi juga tidak, masih banyak orang yang lebih bagus, lebih kaya, lebih seksi, lebih ganteng, lebih cantik. Kamu saya lepas kamu juga nggak biasa aja, nggak peduli, nggak ada bagus-bagusnya, hanya mempersulit hidup saya. Ini dalam tanda kutip ya, karena dia bicara logika. Tetapi pada saat kamu meninggalkannya, dia tidak rela gitu. Dia kayak macam tahu bahwa sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu gitu. Tetapi kalau dipikir dengan akal sehat, kok nggak seimbang energinya ya, karena dia mau membentuk atau mencari kesempurnaan, membentuk dirimu seperti dirinya gitu. Sedangkan ya itu tidak bisa kamu berikan, ataupun meminta kesempurnaan ya. Karena orang ini kan logika, dia lebih kadang-kadang membandingkanmu dengan orang lain, dari sisi kelebihan orang lain, dan menyudutkan dari kelemahan kamu. Sehingga terkadang feminim merasa terkucilkan, hanya menunggu, menanti, dan berharap. Tetapi pada saat feminim sudah mulai menentukan pilihan bahwa saya harus tetap mengambil keputusan meninggalkanmu, maskulin, akhirnya dia merasa merana, merasa separuh jiwanya hilang, merasa sesak di dalam dada. Tetapi ya dia berusaha untuk tenang, berusaha untuk berpikir secara logika, yang mana mungkin dia ya udah nanti seiring waktu pasti bisa melupakanmu gitu, bisa move on. Tetapi dia tahu sekarang ya, perjalanan spiritual antara kamu dan dia adalah perjalanan jiwa, yang mana saat ini ya dirimu selalu ada di hatinya. Dia baru sadar pada saat sudah kehilanganmu. Ataupun mungkin kondisinya juga kamu merasa juga bahwa dia orang baik, orang yang up gitu ya, di hatimu, di jiwamu, yang mana kamu juga tidak bisa melupakan dirinya. Ya, sama-sama tidak bisa melupakan, ini makanya sama-sama tersiksa ya. Saya merasakan di sini energi yang sama-sama merasa memendam kerinduan, tetapi ya gengsi, ataupun mungkin kondisinya takut memperkeruh masalah. Seakan-akan apa yang dia lakukan saat ini adalah keputusan yang bijaksana untuk dirimu dan dirinya, tetapi malah semakin kesini semakin menggebu rasa rindu.
rasa ingin bertemu. Karena di sini tidak ada komunikasi saya lihat, ataupun mungkin koneksi, ya tidak ada koneksi antar kalian ya, entah dari fisik ya, saling bertemu ataupun komunikasi. Karena saya lihat di sini ada yang memblok, entah maskulin yang memblok ataupun feminim. Tapi saya lihat di sini beberapa maskulin ya untuk bisa melupakan. Karena saya lihat di sini feminim lebih bisa menerima dibandingkan maskulin. Maskulin ini kayak macam merasa tidak terima, kamu mengkhianati saya. Tapi dalam hati maskulin juga, ya sudah nggak apa-apa. Kemarin juga saya bikin feminim sedih, ya sudah biarkan dia bahagia. Ada pemikiran seperti itu dari maskulin. Tetapi dalam satu waktu lagi dia berpikir, kenapa ya maskulin begitu tega. Jadi dia punya pemikiran tuh bertolak belakang antara hati dan logikanya. Dimana logikanya ya sudah, kalau pergi aja, nanti juga bisa move on, mencari yang baru lagi yang lebih up ya. Tetapi jiwanya, aduh saya sangat merindukanmu, sampai ya menitikkan air mata, kadang menangis mengingat masa lalu bersamamu, ataupun ya hanya bisa mengenang dirimu. Jadi itu ya, dia bingung sendiri kenapa sampai bisa terjadi, dan dia akhirnya sadar bahwa ini bukan koneksi biasa, ini adalah koneksi jiwa, yang mana betul-betul jiwaku mencari jiwamu. Dan ya berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi, dan saya mau menceritakan tentang kondisiku, tentang koneksi ini. Jadi betul-betul dia merasakan kesepian tanpamu, dia merasa kehilangan tanpamu ya. Kehilangan nih banyak ya, entah duit ya, karena saya lihat di sini dia tidak konsentrasi, bahkan mungkin dia ada dililit hutang, ataupun mungkin koneksi dengan karmiknya sangat membuatnya menderita, diacuhkan tidak seperti dulu kamu memprioritaskannya, sekarang dia malah disia-siakan, atau bahkan sudah berpisah dengan karmik ya. Saya lihat juga di sini ada masalah banyak ya, masalah entah yang tadi saya bilang keuangan, masalah hubungan dengan pasangan, ataupun juga masalah dengan dirinya, yaitu trauma. Dimana ya sekarang dia koneksi dengan semesta. Semesta ingin menuntun dia untuk lebih mendalami spiritual, lebih mendekatkan diri dengan alam, dengan Tuhan, dan lebih mengenal diri sendiri dan membahagiakan diri sendiri. Saya lihat di sini dia lebih ya berusaha untuk bisa tenangkan diri dari rasa rindu, rasa candu terhadapmu, dan hanya berserah, hanya pasrah agar hidupnya jauh lebih baik ya. Karena dia intinya tadi ya, kalau seandainya dia mau jadi pebinor atau pelakor denganmu, dia tahu bahwa kamu juga sayang dia, kamu pun cinta dia, tapi dia tidak mau seperti gitu. Kenapa? Dia takut nanti dia salah langkah lagi, jangan sampai nanti ke depan saya dapat karma lagi. Karena tadi saya bilang dia sudah koneksi dengan karmik ya, ada beberapa yang terkoneksi dengan karmik, dan itu sangat menyakitkan. Dia tidak mau mengulang itu lagi, jadi dia lebih pasrah. Kalaupun seandainya kamu kembali kepadanya, ya dengan cara semesta, bukan dengan cara dia. Jadi dia hanya bisa menunggu, memperbaiki diri, supaya suatu saat nanti kalaupun seandainya kalian jodoh, ya kamu sudah bisa mendapatkan orang yang baru dari dirinya gitu. Artinya karakter dia yang baru, bukan karakter dia yang dulu keras kepala dan egois. Dan ya dia harapkan itu terjadi, walaupun mungkin kondisinya masih hanya sebatas harapan. Oke, itu yang saya lihat ya. Koneksinya saat ini ada rasa rindu yang menggebu, tetapi dia belum bisa bergerak kepadamu. Dia ingin datang kepadamu tetapi masih menahan langkah dan mulut, dikarenakan ya dia masih canggung ya, masih takut aja ya. Dia tuh sebenarnya gimana ya perasaannya? Saya rasa di sini kayak seakan-akan itu dia menginginkanmu, tapi kayak seakan-akan logikanya sudah jangan nanti kamu nangis lagi gitu. Ngapain kamu ketemu dia? Ya toh kalau kamu ngajak dia ketemu pasti dia akan ketemu, tapi kan akhirnya nangis lagi. Ngapain? Nangis lagi, mewek lagi, hidup kamu nggak beres-beres. Hidupnya begitu, tarik ulur, putus nyambung, ataupun bahkan yang tadi saya bilang, dia sudah mempunyai pasangan, kamu ngapain memperjuangkan pasangan orang? Itu yang ada di logikanya, karena dia lebih logika. Tetapi hatinya betul-betul merindukanmu, merindukan feminimnya. Sehingga ya dia lebih banyak diam saat ini. Mungkin kondisinya sekarang dia lebih banyak di rumah ya, bekerja pun di rumah, lebih menarik diri dari masyarakat ya, dari sosial ya, dari sahabat-sahabatnya. Dulu dia lebih, sekarang lebih ingin sendiri, mendapatkan ketenangan jiwa, lebih positive thinking, yang mana kemarin dulu dia terlalu banyak dengan hubungan toksik, entah dari pekerjaan, entah dari lingkungan. Sekarang dia lebih spiritual, lebih mendekatkan diri pada semesta, lebih mencintai diri sendiri.
dan berusaha untuk bisa lebih up ya. Dan ya dia hanya bisa menerima perjalanan spiritualnya dan membenahi diri. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan maskulin dan feminim ya. Jadi kalau kamu kondisinya di mana saat ini, ya itu sesuaikan, entah kamu di feminim atau di maskulin ya. Karena energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ini contohnya, kalau macam contoh kamu ada pasangan ya, dua pasangan. Bisa kamu di pasangan pertama kamu di posisi feminim, tapi pada saat kamu di pasangan kedua kamu ternyata di sisi maskulin. Jadi tidak mengenal gender ya, entah kamu perempuan entah kamu laki-laki ya. Jadi disesuaikan dengan energi jiwamu ya. Jiwa lebih dominan mana? Feminim atau maskulin ya. Kalau maskulin tuh lebih logika, feminim tuh lebih ke hati. Ya lebih empati, lebih sabar. Kalau maskulin itu kayak serasa kayak logikanya tinggi, jadi serasa egois ya. Tetapi egois begitu dia punya hati yang sangat tulus ya untukmu, dan ya mau memberikan yang terbaik untuk hubungan, walaupun mungkin agak sedikit cuek ya, tidak memperjuangkan cinta kelihatannya, padahal sebenarnya dia bucin terhadap feminimnya, cuman tidak terlalu menunjukkan. Tapi feminim merasa bahwa maskulin saya betul-betul sangat cinta saya walaupun dia cuek. Nah itu ya. Sedangkan kalau feminim tuh lebih terbuka, mengutarakan bahwa saya sayang kamu, saya cinta kamu, bahkan lebih banyak mengejar. Seperti gitu. Oke, saya sudah menarik energinya ya. Apa ungkapan kata cinta atau ungkapan hati maskulin kepada feminim? Kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana kabarmu di sana? Ya. Jadi dia mau bertanya kepada feminim, apakah kamu baik-baik saja? Keadaanmu bagaimana feminim? Aku kangen. Walaupun mulutnya tidak bisa berucap, tetapi dalam hatinya ya dia mau menanyakan kabarmu. Ini penantian yang sangat luar biasa. Energinya kayak sangat penuh dengan kesedihan, penuh dengan harapan, rasa cinta, rasa candu yang ada dalam dirinya, dalam jiwa, ingin betul-betul up terhadap dirimu feminim, yang mana dia hanya bisa bertanya pada diri sendiri ya, bertanya dalam diri ya. Dia inginkan semoga kamu di sana bisa mendengarkan, bisa merasakan energinya. Jadi dia mau tanya kabar kamu, apakah kamu baik-baik di sana feminimku? Aku sangat merindukanmu di sini. Wah, ini energinya sangat tulus ya, yang mana mungkin dulu dia cuekin kamu, sekarang malah dia berharap. Yang kedua, aku saat ini sedang memperbaiki jiwa, raga dan pikiranku. Yang tadi saya bilang, dia lebih menarik diri dari masyarakat, lingkungan ya, lebih ingin fokus pada dirinya. Bahkan mungkin sekarang dia kerja di dalam rumah, tidak terlalu mau fokus pada yang lain, lebih ingin sendiri, lebih ingin bebas tanpa tekanan. Jadi dia sekarang ini lagi memperbaiki dirinya, terutama jiwa dari trauma ya. Jadi dia mau memperbaiki dirinya semua, dari raga, jiwa dan raga semuanya menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu karena berkat dirimu juga ya. Dia banyak perjalanan yang dia lalui itu berkat dirimu. Artinya perbaikan-perbaikan ini karena dirimu juga, dimana kamu sekarang juga memperbaiki diri sehingga energinya up. Dia pun sama memperbaiki dirinya. Oke, kita lihat. Oke, dan maaf agak berisik ya, anak saya ada di samping. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Kita lanjut lagi. Apa yang ingin dia katakan atau isi hatinya saat ini? Aku sangat takut kalau kita tidak bisa bertemu lagi. Dia hanya bisa berharap. Dia ingin bertemu denganmu. Dia ingin meraih kebahagiaan denganmu seperti dulu. Dia takut kalau kamu sudah tidak mencintainya lagi. Jadi ada rasa menyesal dan ada rasa ketakutan. Karena takut tidak diinginkan lagi olehmu. Yang mana rasa rindu ini menggebu. Ya, karena saya lihat di sini ada yang tadi saya bilang ya, tidak ada komunikasi, tidak saling bertemu muka dan juga berucap ya. Karena mungkin di sini ada yang memblok atau menahan diri, walaupun memang sama-sama merasa rindu. Tetapi ya itu, dia ingin bertemu ya. Dan ya hanya bisa membayangimu lihat dalam angan. Ini saya lihat loh, pada saat dia mau tidur dia memikirkanmu ya, melihat
membayangi matamu yang indah, senyummu, canda tawa bersamamu, mengenang kembali memori-memori indah. Dan dia takut itu tidak akan terulang. Dia ingin mengulang kembali, cuman ya dia nggak tahu kapan itu terjadi ya. Dan ya dia berharap semoga secepatnya kamu bisa kembali padanya, itu harapannya. Tapi ya dia tidak bisa berharap banyak ya, dia hanya bisa pasrah ya. Maaf ya berisik ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang ingin dia katakan atau dia sampaikan atau isi hatinya? Terkadang aku merasa kamu sudah pergi menjauh dan meninggalkanku. Dia merasa sedih sekali ya. Ini saya merasakan sangat kesedihan yang sangat mendalam ya. Itu ya. Aduh ya ampun, nih hari ini banyak gangguan ya, maaf. Oke, yang pastinya semoga kalian bisa tetap mendengar suara saya dengan jelas ya. Si bocil lagi bertingkah soalnya ya. Dia lagi bermain. Oke, terkadang aku merasa kamu sudah pergi menjauh dan meninggalkanku ya, karena dia merasa sepi, kamu tidak mencarinya. Walaupun mungkin kondisi sekarang feminim lagi menahan rasa rindu yang sangat berat untuk bertemu juga kepada maskulin, tetapi dia menahan sehingga maskulin merasa bahwa kamu sudah pergi meninggalkannya dan sudah tidak mencintainya, yang mana dia takut akan kehilanganmu. Ya, tetapi dia tahu bahwa kamu tidak akan meninggalkannya, tetapi dia juga butuh bukti nyata. Makanya di sini kan terkadang aku merasa bahwa kamu sudah pergi menjauh karena tidak ada kabarmu ya. Dia menunggu kamu yang up duluan ya, seperti dulu yang menggebu telepon WA setiap detik ya, sampai ribut marah karena nggak diangkat telepon, kayak terlalu overprotective. Itu yang sekarang dia rindukan, dimana sekarang tidak ada yang telepon, tidak yang WA, tidak ada yang SMS. Oke, dan berikutnya ungkapan kata atau isi hatinya, kamu berbicara padaku melalui lagu yang kudengar. Jadi mungkin kamu dan dia dulu ada pernah ngedate ya, terus dengar lagu-lagu itu yang dia dengar, dan akhirnya dia mendengarkan kembali, dia mengingatkan akan masa bersamamu dimana saat itu sangat indah. Ataupun mungkin kondisinya ada lagu-lagu yang menyinggung akan dirinya, contohnya mungkin lagu yang mencerminkan dirinya yang egois, dan akhirnya dia teringat kembali tentang apa yang dia lakukan kepadamu dulu, saat dulu, dan itu membuatnya terluka. Jadi ada teguran-teguran melalui lagu, entah dia dengar dimanapun, entah di YouTube ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia dengarkan sendiri, kok ini bagus ya, kok ini sama seperti yang saya alami ya. Jadi ya dia feedback kembali tentang apa yang pernah kamu lakukan bersama dengan dirinya saat dulu. Dan ya dia ada pun lagu yang mengintrospeksi dirinya, yang bisa membuatnya introspeksi diri dari kata-kata atau lirik lagu itu. Oke, jadi seperti gitu. Kamu berbicara padaku, mungkin teguran itu ya dari lirik lagu, sehingga ya itu menegurnya dan dia tersadar. Dan berikutnya, aku sangat membutuhkan kehadiranmu di sisiku, karena saat ini dia sangat kesepian. Dia inginkan sosok seperti dirimu, yang mana dulu mungkin dia pusing stres karenamu terlalu overprotective, tapi saat ini overprotective itu ya yang sangat dia butuhkan, yang sangat dia rindukan ya, dimana kamu selalu ada pada saat dia susah, membantunya, bisa diandalkan, melindunginya. Sekarang dia harus berjuang sendiri, bahkan banyak yang menyia-nyiakannya ya. Serasa hidup ini kayak tak adil ya, dimana dia sudah merasa berbuat baik kepada orang, tetapi malah orang berbuat jahat kepadanya. Tetapi ya itu mungkin dia lihat juga sebagai karma, dimana dia pernah melakukan kamu buruk, sehingga orang atau karmik saat ini memperlakukannya buruk, sehingga dia sadar akan apa yang dia lakukan di masa lalu terhadapmu. Tetapi ya itu, aku sangat membutuhkan kehadiranmu di sisiku saat ini. Dia sangat rindu padamu, hadirmu. Dan yang terakhir ya, dia melihatmu, ya mungkin kamu pernah bertemu, ataupun mungkin dia hanya melihat dari sosial mediamu. Dia merasa bahwa di sini dia mengungkapkan kamu cantik atau ganteng dan sangat seksi. Tahukah kamu, aku tergila-gila padamu saat bertemu dirimu ya.
Jadi entah dia memandangimu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ini bertemu lewat sosial media ya. Mungkin dia lihat kamu sudah jauh lebih baik. Ya, dia sangat-sangat tidak bisa move on ya. Karena feminimnya yang dulu mungkin yang seakan-akan tidak urus diri ya, karena tergila-gila padanya, dan dia mungkin merasa sekarang, dan mungkin kamu feminim kayak urakan gitu ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik bersama yang lain. Dia merasa sedih ya. Dia melihat kamu sudah jauh lebih baik, lebih hidupmu lebih terurus ya, lebih seksi, lebih ganteng, lebih cantik. Dia malah tergila-gila pada kamu saat ini, yang mana kamu sudah mencintai dirimu sendiri, sehingga aura itu terpancar. Ada karisma tersendiri yang menarik dirinya untuk tertarik pada feminin. Ya, dimana dia saat ini tergila-gila padamu. Tidak tahu apa yang membuat dia, atau magnet apa yang membuat dia tertarik lagi padamu. Padahal kalau dibilang ya biasa-biasa aja juga sih, tetapi ya banyak perkembangan juga dalam dirimu, yang mana tadi saya bilang kamu bisa lebih mencintai diri sendiri, sehingga ada aura positif yang dia dapat ya, sehingga dia tertarik akan kamu, dan ya malah ibaratkan jatuh cinta lagi kepadamu. Seperti gitu ya yang dia rasakan saat ini. Dia betul-betul inginkan kamu, tergila-gila padamu, walaupun mungkin kondisinya biasa aja ya. Tapi gak tahu kenapa magnet cinta dari feminim yang menggait jiwa dari maskulin, sehingga maskulin merasa saya nggak lihat dari mukamu, tapi ya mungkin sekarang kamu sudah cantik dibandingkan dulu, tapi kok saya bisa tergila-gila gitu ya. Kayak macam tergila-gila nih kan, ibaratkan kayak macam sudah nggak ada orang lagi ya yang dia ini ya. Padahal kalau dibilang masih ada tuh si A, si B, si C yang lebih cantik, lebih ganteng ya. Tetapi pokoknya intinya dia merasa bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun mungkin kamu punya sisi kekurangan, tapi sisi kekuranganmu itu nggak jadi masalah buat dirinya saat ini. Mari kita berbenah, karena dia tahu bahwa kekuranganmu adalah kelebihanku, dan sama sebaliknya, kelebihanku adalah kekuranganmu. Mari kita saling menutupi, saling menopang, saling mengimbangi. Dimana saya lihat di sini maskulin sudah lebih dewasa, lebih bijaksana, dan ya lebih santun. Dimana dulu mungkin dia agak egois, berteriak-teriak, berkoar-koar ya. Sekarang dia sudah lebih bisa menata dirinya ya, dan lebih enjoy pada kehidupan ya, lebih menikmati alur hidup ya. Jadi seperti gitu ya, dan ya itu yang ingin dia katakan kepadamu. Semoga resonate untukmu ya. Oke, dan untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada Libra, Cancer, Leo, Virgo, Sagittarius 2 kali, berarti up Sagittarius ya, yang double up ya. Aries, Taurus, Capricorn, dan Aquarius. Dan untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf B, A, L, K, J, R, D, W, F, S, T, Y, J, A, R, L, S, K, U, B, L, dan P ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, dan saya mau lihat lagi pesan semesta. Saya ambil 4 kartu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, pesan semesta untuk kalian ya yang terkoneksi dengan hubungan ini. Kita lihat apa yang semesta ingin sampaikan ya. Semesta mau sampaikan, jangan pernah menyesali masa lalu, jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Raih masa depanmu dengan penuh kebahagiaan ya. Sayangi dirimu, cintai dirimu, hilangkan kemelekatan ya. Kalau dia bahagia dengan pasangannya, sudah doakan supaya dia bahagia. Jangan kamu malah tidak mendoakannya, ataupun ya tadi ya, dia merasa bahwa kamu sudah jauh ya. Kamu harus bisa bicara dalam hati, menenangkan dirimu dan dirinya. Setidaknya
Ya, semoga jiwa kalian bisa saling terkoneksi dan bisa membuatnya nyaman, bahwa dia tahu bahwa kamu baik-baik saja seperti pertanyaan tadi ya. Kamu juga masih menginginkannya dan masih merindukan akan dirinya. Ya, selalu memberikan yang terbaik untuk dirimu ya. Sama-sama kalian ada terkoneksi dengan karmik di sini. Ya, selesaikan dengan karmikmu, dia pun sama ada perjalanan spiritual yang kalian berdua lagi jalani ya. Nikmati prosesnya. Kalaupun jodoh kalian akan bisa bersatu. Kalaupun tidak ya berarti ya itu yang semesta ingin sampaikan untuk bisa lebih mendalami akan cinta sejati, cinta tanpa syarat, dimana kalian tahu bahwa walaupun tidak bersama tetapi jiwa kalian selalu bersatu, ataupun kamu tahu bahwa dia selalu ada untukmu di dalam jiwamu. Lebih lapang, lebih bisa menerima ya takdir dalam hidup, takdir semesta untuk hubungan kalian ya. Oke, jadi seperti itu yang semesta mau sampaikan kepadamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.